مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Maf'ul bih itu adalah al-ismul mansub alladzi yaqa'u bihi al-fi'lu, yaitu sebuah isim yang dihukumi mansub yang dikenai pekerjaan yang menjadi objek penderita. Nah, dalam pengungkapan bahasa Arab, sebagaimana juga yang terdapat di dalam fa'il ataupun naibul fa'il yang sudah kita pelajari, bahwa maf'ul bih ini bisa terdiri dari isim dhohir dan juga bisa isim dhamir. Sama dengan fa'il ataupun naibul fa'il. Yang kita contohkan di sini untuk maf'ul bih yang terdiri atau yang berasal dari isim dhohir, ini yang lebih mudah penggunaannya. Yang kita contohkan misalnya raqibtul farosa, ya. Saya menunggang kuda. Raqibtu adalah fi'il madhi. Setiap ada fi'il harus ada fa'il. Mana kira-kira fa'il yang ada di dalam fi'il ini? Yaitu dhamir muttasil, dhamir bersambung dengan kata kerja raqiba, yaitu ada dhamir muttasil ta yang didomahkan, yaitu tu, yang berarti saya. Saya telah menunggang. Al-farosa itu adalah maf'ul bih, objek. Yang mana catatannya di sini adalah objeknya ini mufrad, isim dhohir yang mufrad. Jumlah bilangannya itu 1, al-farosa. Nah, jadi isim dhohir berupa isim mufrad ini yang menjadi objek. Karena dia adalah tunggal, maka tanda nasabnya dengan fathah. Ini ya, harokat sin ini difathahkan. Sedangkan dhamir muttasil ini, kata ganti yang bersambung dengan kata kerja, itu menempati posisi fa'il, sehingga hukumnya marfu'. Keberadaan dhammah di sini bukan dalam rangka dia ini semata-mata rofa kemudian dhammah, bukan. Dhammah ini karena dia mabni ya. Sudah kita singgung kemarin bahasnya ada kata itu yang mabni yang tidak bisa berubah ya, seperti huruf, kemudian dhamir, kata-kata ganti, terus kata sambung ya. Itu adalah kebanyakan mabni. Artinya kondisi atau harokat di akhir kata atau hurufnya itu tidak berubah harokatnya, dimanapun keadaannya. Tapi di sini fi mahalli raf'in, menempati posisi rofa, karena dia menjadi fa'il. Kalau misalnya dirubah, kata-kata tu, kata ganti ini kita rubah pelakunya menjadi isim dhohir juga bisa. Misalnya, Zaid telah menunggang kuda itu. Raqiba Zaidun al-faros. Nah, jadi ada perubahan dari dhamir tu menjadi isim dhohir, yaitu nama orang. Zaid telah menunggang kuda.
Itu kalau dhamir itu diganti dengan isim yang nampak, yang jelas. Contoh yang kedua adalah akrama talibul muallimaini. Siswa itu telah memuliakan, menghormati dua orang guru, pengajar, al-muallim. Itu satu, kalau muallimaini dua. Jadi pelakunya, fa'il itu adalah at-talib satu orang, sementara objeknya dua orang, boleh. Antara fa'il dengan maf'ul bih, antara pelaku dengan objek ini tidak perlu ada kesesuaian dalam hal apapun. Sekali lagi, antara fa'il dengan maf'ul bih ini tidak perlu ada kesesuaian dalam hal apapun, apakah dalam hal jenis kelamin ataukah dalam hal bilangannya. Jenis kelamin itu untuk fa'il mudzakkar laki-laki, untuk maf'ul bih muannats perempuan boleh. Mudzakkar boleh. Muannats boleh. Asalkan kalimat terjemahannya tidak menyalahi hukum syar'i ya. Kemudian fa'ilnya mufrad, sementara yang maf'ul bihnya ganda boleh. Fa'ilnya ganda, maf'ul bihnya mufrad juga boleh. Misalnya, raqiba at-talibani al-farasa. Ada dua orang siswa itu menunggang kuda. Satu kuda dinaiki oleh dua orang siswa karena masih kecil-kecil. Anak TK misalnya boleh. Tapi kalau anak mahasiswa yang besar-besar, gemuk-gemuk naik satu kuda, kasihan kudanya. Itu mendolimi ya. Dulu pernah ada cerita itu ya. Cerita anekdot yang bisa jadi pelajaran. Ada seorang bapak dan seorang anak bersama dengan seekor keledai. Keledai itu himar ya. Jadi masih kecil ya, artinya binatangnya di bawah kuda. Bentuknya itu kecil. Nah, satu saat bapak sama anak ini mengendarai keledai itu. Terus orang-orang komentar itu kok tidak berperi kehewanan gitu ya, tidak punya kasih sayang kepada hewan. Harusnya binatang yang kecil itu nggak dinaiki oleh dua orang ya, mungkin posisi tubuhnya juga gemuk ya, bapak sama anaknya ini. Orang komentar begitu, nggak punya rasa kasihan. Akhirnya bapaknya turun, anaknya yang naik. Anaknya naik keledai, terus bapaknya nuntun. Orang-orang komentar lagi ketika dia sudah jalan, itu si anak nggak punya belas kasihan. Nah, bapaknya yang tua kok disuruh nuntun, anaknya enak-enak berada di atas. Nah, bapaknya ini dengar terus kok merasa nggak enak, nggak nyaman dengan pembicaraan orang-orang yang dilewatinya. Akhirnya gantian, dia naik, anaknya yang sebelumnya itu disuruh turun, terus anaknya nuntun, bapaknya naik. Orang-orang komentar lagi, itu anaknya nggak punya kasihan. Si bapaknya nggak punya kasihan, anaknya masa disuruh nuntun, dia enak-enak naik kuda. Nah, terus akhirnya apa? Dua orang itu turun, terus kudanya, bukan kuda, tapi keledainya itu dituntun oleh dua orang. Ada komentar lagi dari orang dilewatinya, itu gimana sih? Kok nggak bersyukur ada kendaraan punya keledai nggak dinaiki itu, mubazir gitu ya. Akhirnya bingung. Terus akhirnya keledainya
diangkat oleh dua orang itu ya. Endingnya begitu. Jadi ini cerita yang menjadi cerita sederhana tapi pelajaran ya. Bahwa dalam hidup ini kita tidak perlu terlalu risau dengan komentar orang-orang ya yang ada di sekitar kita. Karena kalau perspektif orang-orang terhadap kita itu negatif, dari sudut pandang yang negatif, pasti komentarnya juga negatif. Jadi nggak perlu risau ya, mereka berkomentar apa, yang penting kita tidak melanggar aturan, tidak melanggar norma-norma agama, norma-norma sosial, itu nggak masalah ya. Apa itu? Mahfudzat yang mirip dengan itu ya. Pesan dari Imam Syafi'i, apa hikmahnya itu. Jadi kita nggak bisa ghoyatun nas ya. Ghoyatun nas, ridhon nas ghoyatun la tudrok. Ridhon nasi ghoyatun la tudrok. Keridhaan manusia itu tujuan yang tidak pernah kita capai. Pasti ada orang yang tidak puas, yang protes, macam-macam itu pastilah, tidak usah kita hiraukan ya. Ridhon nas ghoyatun la tudrok. Seperti orang ini. Mau naiki berdua, keledainya salah, naiki salah satu salah, akhirnya disunggi ya, diangkat keledai oleh dua orang itu juga disalahkan. Itu gimana sih? Kok malah disunggi itu ya, diangkat, kan harusnya dipakai itu. Nah, akhirnya ya itu. Ridhon nas ghoyatun la tudrok. Jadi ini sekedar intermezzo ya. Jadi dalam hal fa'il dan maf'ul bih ini tidak perlu ada kesesuaian. Raqiba atau libani al-farosa. Dua orang siswa menaiki satu kuda boleh. Raqiba bisa nggak dibalik? Nggak bisa kalau nggak logis ya. Raqiba atau libu al-farosa ini. Satu orang siswa itu menaiki dua ekor kuda. Hah? Bisa ya, kanan kiri. Mungkin ya. Naiki dalam waktu yang nggak bersamaan. Misalnya ya. Nggak bersamaan. 1 5 menit, 1 5 menit kan bisa ya. Artinya nggak bersamaan dalam waktu yang sama. Artinya boleh. Dalam hal ini berbeda bilangannya, berbeda jenis kelaminnya, tidak masalah. Akrama atau libu al-muallimin. Seorang siswa itu menghormati pada pak guru, guru-guru laki-laki. Jamak mudzakkar salim. Coba diperhatikan harokat mim di sini. Di sini al-muallimaini, di sini al-muallimin. Mimnya di kasroh. Kalau ini di fathah, ini bedanya ya. Kalau ini mustanna, kalau ini jamak. Al-muallimaini, ini al-muallimina. Nah, tandanya kalau ini adalah mansub, nasabnya ini ya dengan fathah karena dia isim mufrad. Kalau ini tanda nasabnya itu adalah dengan ini ya, ya nun ya. Muallimaini ini. Kalau ini tanda nasabnya dengan ya nun juga, tapi berbeda harokat sebelumnya. Akrama at-talibu al-ustadzati. Seorang siswa itu menghormati kepada para ustadzah. Di sini jamak muannats salim tanda nasabnya dengan kasroh karena dia jamak muannats salim perempuan. Akrama at-talibu al-kibar. Seorang siswa itu memuliakan kepada orang-orang tua. Al-kibar itu jamak dari al-kabir. Al-kabir satu orang tua. Al-kibaro itu jamaknya. Nah, jadi dengan fathah. Ini ya penggunaan antara fa'il dan maf'ul bih. Yang mana kemarin sudah kita singgung secara panjang lebar pada saat membahas naibul fa'il, bahwa fi'il itu ada dua jenis ya. Ada fi'il yang muta'addi
ada fi'il yang lazim. Fi'il muta'addi maksudnya adalah fi'il kata kerja yang membutuhkan objek maf'ul bih. Seperti akroma ini. Akroma ini menghormati, butuh maf'ul bih. Sementara misalnya jalasa, duduk, itu tidak perlu maf'ul bih. Jalasa atau libu, itu sudah cukup sempurna. Kalau kita tambah keterangan berarti alal kursi. Nah, jika fi'il itu lazim berarti tidak membutuhkan objek. Kalau kita ingin menjelaskan keterangannya, maka ada kata bantunya, hurufnya yaitu misalnya di situ adalah ala. Jalasa atau libu alal kursi. Baik, ini contoh untuk maf'ul bih yang berupa isim dhahir. Sedangkan jenis yang kedua adalah maf'ul bih yang berupa isim dhamir. Jadi kalau dhahir itu dha-nya yang dipanjangkan, kalau dhamir mimnya yang dipanjangkan. Memang agak sedikit translate yang rancu ya. Di sini memang agak rancu terjemahan penulisan bahasa Indonesianya. Apakah dhahir itu begini, dhamir itu begini, memang ada agak rancu. Seolah-olah kan sama ya. Padahal ini dha, ini dhad, beda ya aslinya. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting bahasa Arabnya tidak salah. Nah, para pemirsa yang berbahagia, dalam penggunaan maf'ul bih yang berupa dhamir, kata ganti, ini ada dua macam, yaitu muttasil dan munfasil. Kalau kata ganti yang mustatir untuk maf'ul bih tidak ada. Ya. Untuk maf'ul bih itu hanya yang terpisah dan yang bersambung. Kalau terpisah biasanya ditambah ini. Iyaka ini sudah kita jelaskan di sini ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Di surat Al-Fatihah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kalau dipindah ke belakang, ini kan dhamir munfasil ya, yang terpisah, iyyaka ini. Ini juga terpisah. Jadi munfasil itu terpisah, dia tidak perlu cantolan kepada kata yang lainnya. Apakah kata itu berupa fi'il ataukah berupa huruf, itu nggak perlu. Ya. Jadi untuk perubahannya kepada dhamir muttasil, ini menjadi muttasil ini. Walaupun sepertinya K-nya ini terpisah dari dal, tapi karena ini kan persoalan kaidah imla ya. Ada di huruf-huruf Arab itu yang tidak bisa sambung dengan belakangnya. Dal, zal, ro, za, wawu ya. 5 ini nggak bisa bersambung. Kalau kita sambung ya nggak bisa bunyi nanti ya. Nak butuhkan dalnya disambung nggak boleh ya. Jadi K ini adalah kata ganti yang bersambung dengan dal. Nak buduka, kami beribadah kepadamu ya Allah. Wa nasta'inu bika, dan kami minta pertolongan kepadamu. Ini ada tambahan bi di sini. Karena nasta'in itu adalah fi'il yang lazim ya. Yang ketika bersambung dengan K, dengan objek itu harus tambahan ini K. Ini ada sedikit perbedaan ini. Kalau ini iyyaka nasta'in, bukannya bika nasta'in ya, tapi iyyaka nasta'in, tapi di sini nasta'inu bika. Kami meminta pertolongan kepadamu. Nah, para pemirsa yang berbahagia, ini contoh lain. Ini fa'il dan maf'ul bih. Antara fa'il dan maf'ul bih, isim dhamir, dua-duanya isim dhamir. Ini bisa juga. Contohnya akramtuka. Aku menghormatimu. Jadi ada dhamir muttasil tu, sedangkan ka itu adalah maf'ul bih. Tu-nya sebagai fa'il, ka-nya sebagai maf'ul bih. Aku menghormati kepadamu.
Misalnya ya. Ini tolong dirubah, diterjemahkan. Kalau ini kan akramtuka, aku menghormati kepadamu laki-laki ya, satu. Kalau misalnya dia laki-laki menghormati kamu. Dia laki-laki menghormatimu laki-laki. Gimana? Akramaka, sahih ya. Akramaka. Dia laki-laki menghormati kamu laki-laki. Terus misalnya, aku menghormati kepada orang-orang muslim laki-laki. Aku menghormati kepada orang-orang muslim laki-laki. Akramtu al-muslimin, sahih. Akramtul muslimin. Nah, kalau misalnya kamu laki-laki menghormati bapak, ya, menghormati ayah. Akramta al-aba, ya. Akramta al-aba. Kalau dibalik, bapak menghormatiku. Ayo. Ya. Al-abu, ya. Akramani al-abu, betul ya. Akramani al-abu. Seperti ini, ya. Fa'il itu isim dhamir, sedangkan maf'ul bi itu isim fa'ilnya isim dhohir ini. Kemudian maf'ul bi-nya isim dhamir. Maka ini ada perbedaan susunannya ya. Maf'ul bi-nya diletakkan bergandengan dengan fi'ilnya. Akramani atau libu, telah memuliakan kepadaku seorang siswa itu. Bukan akroma atau libu ilayya. Karena akroma itu adalah fi'il yang muta'addi ya, sambung dengan objek secara langsung. Kalau dia fi'il yang lazim, maka boleh ditaruh di, maksudnya peletakannya di belakang ya. Misalnya nadhara. Nadhara itu fi'il lazim atau muta'addi? Nadhara fi'il lazim sahih. Misalnya, aku melihat kepada masjid itu. Nadhartu katanya mau lazim. Kalau lazim ya, berarti ketika sambung dengan maf'ul bi-nya ditambah dengan huruf. Nadhartu ilal masjid. Nah, sahih. Nadhartu ilal masjid. Jadi nadhara itu adalah fi'il lazim yang tidak butuh maf'ul bih. Kalau ada tambahan maf'ul bihnya, maka harus ada tambahan huruf kata bantunya. Nadhartu ilal masjid. Tidak boleh nadhartu al masjidah. Ini memang khusus ya. Penggunaan nadhara ini walaupun seolah-olah nadhara kok fi'il lazim sih? Ya memang penggunaannya begitu. Unduru. Nah, dalam bahasa Al-Quran kan juga digunakan. Apa itu? Banyak ya beberapa kata-kata nadhara itu pakai ilah ya. Pakai ilah itu memang penggunaan awal. Walaupun ada sebagian kecil yang memang itu langsung juga bisa ya. Tapi kebanyakan pakai ilah. Jadi misalnya telah melihat siswa itu kepadaku. Ayo. Siswa itu telah melihatku. Oke. Siswa itu telah melihat kepadaku. Melihat, bukan memuliakan, bukan menghormati. Nah, nadhara atau libu ilayya. Ya, bisa dibedakan ya. Kalau ada kata bantunya berarti bisa diletakkan di belakang. Nadhara atau libu ilayya. Bukan nadharoni atau libu. Kalau ro'a, nah ro'a itu malah butuh dua maf'ul ya.
dua orang atau dua maf'ul ya, ro'a itu. Ro'a atau libu al-masjida al-kabiro misalnya. Hah? Oh iya, yang butuh dua, oh bukan, kalau aro malah tiga ya. Aro itu tiga maf'ul malan. Ro'a itu bisa dua. Nah, ro'a itu bisa dua. Baik ya. Itu rincian yang ada di samping. Saya tuliskan untuk dhamir marfu yang munfasil ini mulai huwa sampai nahnu ada 14 perubahan. Untuk dhamir muttasil yang majrur itu contohnya kalau diawali dengan huruf bi ini huruf jar bisa diganti dengan ala ya, bisa diganti dengan lam. Misalnya lahu, lahuma, terus laka, laki, li ya, kemudian lana bisa ya. Ala juga bisa. Itu kalau majrur. Juga bisa majrur dhamir muttasil itu oleh karena dia mudhof ilaih. Misalnya kitab. Kitabnya berarti kitabuhu. Kitab mereka kitabuhum. Kitab saya kitabi. Kitab kita kitabuna. Nah, seperti itu ya. Jadi majrur ini bisa dalam posisi dia majrur oleh huruf jar, bisa dia karena berposisi mudhof ilaih menjadi sandaran. Kemudian untuk mansub itu adalah diawali dengan iya, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana, wa iyaya farhabun ya, dalam Al-Quran. Dan hanya kepadakulah hendaknya mereka memiliki rasa takut, khauf. Jangan kepada yang lain ya. Kita takut hanya kepada Allah. Tidak boleh takut kepada yang lain. Nah, takut ini berarti kalau kita takut ke corona gimana Ustaz hukumnya? Syirik dong. Oh, bukan begitu ya. Jadi takut kepada Allah. Takut itu para ulama ahli tauhid ya, itu membagi. Ada takut yang wajib, ada takut yang haram, ada yang mubah, dan bahkan ada yang haram, ya ada yang sunnah ya, yang dianjurkan. Sama dengan mahabbah, gembira senang juga begitu ya. Jadi kalau takut yang wajib itu takut kepada Allah. Al-khaufu minallah. Takut kepada Allah itu wajib hukumnya. Tidak boleh takut kepada selain Allah. Maksudnya takut dalam bentuk penghambaan ya. Sementara takut yang tabi'iyah, takut yang sifatnya wajar manusiawi, itu ya tabi'iyah, kita takut kepada singa. Nah, itu berbeda dengan takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada singa, kita lari, menghindarinya. Sementara kalau kita takut kepada Allah, kita lari untuk mendekatnya, mendekat kepadanya. Nah, seperti itu ya. Berbeda antara implementasi takut kepada Allah dan takut dari singa. Kita takut dari corona, dari virus, itu sama dengan takut dari singa. Firaruka minal majdzum, kafirorika minal asad. Kamu lari dari orang yang kena wabah supaya enggak menular, sebagaimana kamu lari dari singa itu. Harus dihindari, bukan malah didekati ya. Nah, jadi itu perbedaannya. Nah, wa iyaya farhabun ya, nanti penjelasan wa iyaya farhabun. Farhabun adalah takutlah kalian semuanya ya. Jadi inilah para pemirsa yang berbahagia, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang jumlah fi'liyah dan ismiyah. Bahwasanya jumlah fi'liyah itu adalah kalimat verbal yang diawali oleh fi'il, kata kerja,
kemudian disambung dengan fa'il, pelakunya, dan ada sebagian yang disambung dengan maf'ul bih ini. Seperti contoh kita ini, pembahasan kita sekarang ini, jika fi'ilnya itu membutuhkan objek. Jika tidak membutuhkan, maka untuk menyambung dengan objeknya itu harus ada hurufnya. Kadang-kadang kita yang kurang bisa jeli ya, misalnya dakhola. Ya. Dakhola ini kebanyakan dipakai oleh orang-orang, oleh siswa-siswi, santri-santriwati itu seolah-olah dia adalah fi'il yang lazim, yang tidak butuh maf'ul bih. Dakhola at-tullabu ilal fasli. Nah, murid-murid itu masuk ke kelas. Banyak seperti itu penggunaannya. Sebenarnya dakhola ini fi'il muta'addi. Ya. Sebenarnya dakhola itu fi'il muta'addi yang tidak perlu bantuan huruf pada saat sambung dengan maf'ul bihnya. Yang sahih itu adalah dakhola at-tullabu al-fasla. Langsung. Ya. Dakhola at-tullabu al-fasla. Apa dalilnya Ustaz? Bahwasanya dakhola itu fi'il muta'addi. Banyak penggunaannya dalam Al-Qur'an ya. Udkhulul jannah. Nah, masuklah langsung ke surga kan, bukan udkhul ilal jannah, tapi udkhulu al jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga disebabkan oleh kalian, oleh amal-amal kalian. Jadi udkhulu al jannata, bukan udkhulu ila. Nah, penggunaannya ya. Fadkhuli jannati. Di akhir surat Al-Fajr ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kepada hamba-hambaku dan masuklah ke surgaku. Bagi orang yang memiliki nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang tentram ya. Jadi wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku, bukan wadkhuli ila jannati. Paham ya? Jadi itulah yang sudah saya sampaikan. Bahasa Arab ini patokannya sudah jelas dalilnya. Kita nggak bisa lagi berargumen, mengelak maksudnya bukan ya, nggak bisa mengelak. Karena dalilnya jelas. Ada lagi hadis, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Setiap umatku masuk ke surga kecuali orang yang enggan. Ya kan? Kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku masuk ke surga, punya hak, punya kesempatan kita semua sebagai orang mukmin, umatnya Rasulullah SAW untuk masuk surga. Kullu ummati. Kenapa yadkhulu Ustaz? Karena ada kullu. Walaupun ummati itu mu'annas, tapi kullunya mudzakkar. Yang di mudhofnya itu yang menjadi acuannya ya. Jami'u ba'du itu yang kalau disandarkan misalnya jami'u thalibat. Nah, misalnya titik-titik atau masuk misalnya ya. Telah masuk seluruh siswi ke sekolahan. Gimana bahasa Arabnya? Telah masuk seluruh santriwati ke sekolahan. Al-ma'had terakhirnya ya, atau pesantren. Pakai jumlah fi'liyah, fi'il madhi coba. Seluruh. Nah, ini ya. Jadi dakhala jami'u. Jadi jami'u karena fa'ilnya jami'u. Dia itu mudzakkar hukumnya ya. Dan dia mudhof. Sedangkan at-thalibat itu mudhof ilaih, posisinya tidak menjadi fa'il. Dakhala jami'u thalibat
al-madrasata atau al-ma'hada. Walaupun kalau misalnya dalam posisi seperti ini ya makfulah kalau kita mengatakan dakholat ya. Itu juga saya kira tidak terlalu dipermasalahkan ya. Baik, para pemirsa yang berbahagia ya. Ini tentang penggunaan dhamir marfu', majrur dan mansub. Dhamir tidak ada yang majzum ya. Majzum itu khusus untuk fi'il. Untuk isim itu hanya 3 kondisi. Nah, adapun PR yang bisa dikerjakan di rumah masing-masing ya, carilah 5 contoh untuk maf'ul bih yang terdiri dari isim dhohir dan isim dhamir ini. Itu dicari ya insyaallah dalam Al-Qur'an banyak sekali ya. Coba sekarang ada sisa waktu kita manfaatkan untuk mencari di surat Al-Baqarah 127. Bisa dibuka. Mushafnya. Al-Baqarah 127 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika meninggikan Nabi Ibrahim, apa yang ditinggikan? Al-qawaidah. Ya. Jadi di sini ada jumlah fi'liyah. Yarfa'u fi'il mudhari', Ibrahimu fa'ilnya. Karena fa'il sehingga hukumnya marfu', didomahkan tandanya karena isim mufrad. Al-qawaidah maf'ulun bihi. Mansub, tanda nasabnya dengan apa? Fathah. Sebabnya jamak apa? Jamak taksir, betul ya. Jamak yang tidak beraturan. Mufradnya apa? Al-qaidata. Nah, itu satu mufrad. Kalau al-qawaidah, pondasi-pondasi minal baiti dari Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sebenarnya sudah ada ya menurut sebagian pendapat sejak zaman Nabi Adam. Inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Jadi rumah pertama yang dibangun di atas bumi ini adalah Baitullahil Haram. Jadi sudah ada posisinya. Tetapi yang merenovasi pertama kali adalah Nabi Ibrahim bersama dengan putranya Nabi Ismail ini. Wa Ismailu, dia diatofkan, disambungkan kepada Nabi Ibrahim, berarti sama-sama dhammah. Mungkin ada yang bertanya ya. Ustadz katanya isim itu tandanya adalah dengan tanwin. Kenapa Ibrahim sama Ismail ini tidak ditanwinkan? Tahu nggak jawabannya? Kenapa Ibrahimu, Ismailu itu tidak ditanwinkan? Dulu pernah kita singgung ini ya. Tapi barangkali lupa ya, saya ingatkan. Dia tidak ditanwinkan alasannya. Kalau dalam bahasa Arab disebut ghairu munsharif ya. Tidak boleh ditanwin. Salah satu alasannya karena dia alam ajam. Nama yang asing. Maksudnya nama yang tidak berasal dari bahasa Arab. Ibrahimu itu enggak ada. Arti dalam bahasa Arab tidak ada. Ismailu juga tidak ada maknanya dalam bahasa Arab. Kalau Muhammadun, Zaidun, nah itu ada. Khalidun ada ya. Wa id yarfa'u Khalidun misalnya boleh. Kalau bukan ayat ya misalnya. Tapi kalau nama yang ajam seperti Makkah, kemudian Yathrib, kemudian Musa,
Misr, ya, itu nama-nama yang tidak boleh ditanwinkan karena dia alam ajam, nama yang bukan Arab. Nah, Nabi Ismail sama dengan Nabi Ibrahim posisinya meninggikan bangunan pondasi Ka'bah, sehingga di sana masih ada situsnya, yaitu Maqam Ibrahim. Ya. Maqam itu bukan berarti kuburan, bukan ya. Tapi maqam itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Terus kalau ditanya, loh Ustaz, posisi maqam Ibrahim kok jauh dari Ka'bah? Berarti Nabi Ibrahim tinggi sekali. Kemudian tangannya panjang ya. Karena sekarang ini antara bangunan tembok Ka'bah dengan makam Ibrahim itu ya mungkin sekitar 10 barangkali atau 15 meter ya. Masa tempat berdirinya sejauh itu dengan bangunannya? Nah, dulu aslinya makam Ibrahim ini menempel, maksudnya dekat dengan dinding Ka'bah. Tapi karena mengganggu sirkulasi tawaf orang muslim di mengelilingi Ka'bah, maka itu sedikit diundurkan. Karena kalau didekatkan itu kan dekat dengan pintu Ka'bah. Kemudian dekat dengan Multazam. Dekat dengan Hajar Aswad. Pusat keramaian di situ. Nah, sehingga Multazamnya agak makam Ibrahimnya agak digeser ke belakang. Itu pun sampai sekarang di situ masih pusat kemacetan ya. Yang agak longgar itu kalau sudah sampai Hijr Ismail, sampai Rukun Yaman itu paling longgar. Putaran tawafnya ya, dari Hijr Ismail sampai Rukun Yaman itu sangat longgar. Padatnya mulai Rukun Yamani sampai Hijr Ismail dan puncaknya ya di Hajar Aswad itu ketika memulai itu ya. Tapi sekarang Allah memberikan takdir ya, Hajar Aswad belum bisa dicium oleh kaum muslimin. Kemudian Ka'bah juga masih disterilkan ya, masih belum bisa dipakai dalam waktu radius yang dekat ya. Nggak tahu kalau agak jauh dari lantai 2 misalnya, Allahu a'lam mungkin bisa ya. Karena adanya pandemi COVID-19, mudah-mudahan segera dihilangkan oleh Allah Ta'ala penyakit ini sehingga kita kaum muslimin bisa bebas untuk beribadah di sana, dan kita pun kaum muslimin mudah-mudahan dimudahkan ya, ditakdirkan Allah Ta'ala untuk berziarah ke Baitullah, melaksanakan umrah dan isinya adalah tawaf, sa'i dan sebagainya, yang itu adalah menjadi obat hati ya, obat kerinduan bagi kita semuanya insyaallah ya, karena kita setiap hari minimal 5 waktu kita menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah. Tapi kan kasihan ada sebagian saudara kita yang sudah tua barangkali ya, yang sudah sakit-sakitan, kok tidak pernah sama sekali melihat wujudnya Ka'bah seperti apa, tidak pernah bisa mengusap dinding Ka'bah. Itu kan kasihan ya. Padahal sholat 5 waktu sehari semalam itu menghadap ke sana, kok nggak pernah tahu itu loh, kan kasihan. Nah, maka ini sebagian kita yang sudah berangkat ke sana ya, itu nikmat yang sangat besar yang wajib disyukuri, karena ada banyak kaum muslimin yang belum ditakdirkan sampai di sana ya. Walaupun mungkin secara finansial banyak materinya, tapi kalau memang Allah belum mentakdirkan sampai di sana ya nggak bisa ya. Kata seorang motivator bahwasanya Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Nggak mesti ya, orang yang lebih kaya finansial terus bisa berangkat, belum mesti. Kebalikannya, orang yang secara finansial biasa-biasa saja, tidak mampu ekonominya, tapi karena dia dipanggil Allah Ta'ala ya apapun jalannya dia sampai ke sana. Mungkin dapat hadiah, dapat undian, mungkin dapat door prize, atau apa ya, nggak tahu kita, atau diberangkatkan orang ya, Allahu a'lam. Tapi kalau ada orang yang mampu, walaupun dia sudah siap secara finansial, sudah mau berangkat, ternyata gula darahnya naik ya, kemudian secara kesehatan nggak memungkinkan, kan dia harus cancel kan ya. Nah itulah ya, jadi memang semua adalah berdasarkan
nikmat dari Allah Ta'ala, takdir dari Allah yang wajib untuk kita syukuri. Baik, itu untuk contoh Al-Baqarah 127. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Inilah etika adabnya kita selesai beribadah. Nabi Ibrahim kan melaksanakan perintah Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah, pondasinya Ka'bah ditinggikan itu ya. Itu Allah yang perintahkan. Berarti dia sudah tunduk patuh dengan perintah Allah. Sudah beribadah kepada Allah. Selesai melaksanakan ibadah, kalau ada kurang-kurangnya, maka kita dalam hal ini ya harus ada perasaan antara roja dan khauf. Jadi ayat 127, 128 ini menjadikan dalil tentang usulul ibadah. Pondasi dari ibadah itu ada dua. Yaitu yang pertama adalah pondasi al-mahabbah, pondasi kecintaan yang melahirkan perasaan al-roja, ya, perasaan harapan, optimisme. Sedangkan pondasi yang kedua adalah at-ta'zim, pengagungan, penghormatan yang melahirkan al-khauf, rasa takut, rasa cemas, rasa pesimis ya. Jadi setiap ibadah kita harus dibarengi dengan harapan dan kecemasan. Ar-roja wal khauf. Roja bersumber dari mahabbah, khauf bersumber dari ta'zim tadi. Ayat 127 itu dalil untuk rojaknya. Sedangkan dalil tentang khaufnya itu 128. Rabbana, ya Allah, waja'alna, jadikanlah kami berdua. Muslimaini laka, dua orang yang berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan dari anak turun kami. Itu kami mohon jadikan juga ummatan muslimatan laka, umat yang berserah diri kepadamu ya Allah. Jadi di sini ada permohonan ya, fi'il amr, permintaan, ij'al. Waja'alna, jadikanlah ya Allah siapa? Fa'ilnya itu Allah ya, permintaannya kepada Allah. Nah itu objeknya, objek pertama. Muslimah ini itu objek kedua. Kemudian wa min dzurriyyatina ummatan muslimatak. Ini kata perintahnya dibuang ya. Kalau lengkapnya waja'alna min dzurriyyatina. Jadikanlah di antara anak turun kami itu ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana. Arina itu kata apa? Fi'il apa? Fi'il amr. Arina. Apa artinya? Tunjukkanlah kepada kami. Ya, ini kebetulan menjadi nama putri saya tercinta. Ya. Arina husna nabilah. Nah, itu dari ayat ini ya. Inspirasinya dari ayat ini. Tunjukkanlah kepada kami Allah husna. Husna itu banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Bisa berarti surga, bisa berarti kebaikan ya. Banyak sekali. Fa'amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Barang siapa yang beriman dan bertakwa, a'ta wattaqa ya, dia suka memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia mengimani adanya surga. Itu maknanya surga. Banyak sekali ya. Tunjukkanlah kepada kami Allah kebaikan, tunjukkanlah kepada kami surga nabilah. Nah, nabilah itu yang mulia, yang terhormat ya. Itu doa bagi kami untuk putri kami supaya menjadi wanita yang sholihah ya, yang masuk surga insyaallah, min ahlil jannah insyaallah ya. Jadi arina itu adalah fi'il amr yang maknanya tunjukkanlah. Siapa fa'ilnya? Allah ya. Kita perintah maksudnya memohon maksudnya kepada Allah. Mana maf'ul bihnya? Nah, maf'ul bihnya dhamirna di sini. Dhamirna itu maf'ul bih. Karena tadi saya sampaikan aro, kan kata aro dari kata-kata aro. Aro itu memperlihatkan.
Kalau ro'a itu melihat, kalau aro itu memperlihatkan, maka butuh 3 maf'ul ya, memperlihatkan. Kalau ro'a 2 bisa. Kalau aro itu bisa 3. Wa arina manasikana, tunjukkanlah kepada kami manasikana, ibadah atau tempat-tempat ibadah kami. Jadi manasik itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim dulu ya. Prosesinya itu sudah ada contohnya dari Nabi Ibrahim lewat petunjuk Allah ya. Tapi penyempurnaannya sejak pada zaman Nabi. Wa tub alaina, terimalah tobat kami ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau ya Allah, Engkau adalah zat yang menerima taubat lagi Maha Penyayang. Saya katakan di depan, ini ayat landasan khauf. Al-khaufu asasun min ususil ibadah. Khauf itu landasan ibadah. Sekali lagi, usul ibadah landasannya 2. Ar-roja wal khauf. Ar-roja adalah dari 127 ini, Rabbana wa taqabbal minna, sedangkan al-khauf itu tadi wa tub alaina, taubatlah ya Allah, mungkin ada kesalahan dari pelaksanaan kami mohon ampun ya Allah. Sehingga kenapa kita setelah sholat fardu, kita setelah mengucapkan salam ya, salam mengakhiri sholat assalamualaikum warahmatullahi ya, ke kanan ke kiri, kenapa langsung kita sambung dengan astagfirullah? Langsung ya, kita sambung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena ini tadi ya, mengamalkan praktek dari doa ini atau dari Nabi Ibrahim ini, setelah melaksanakan amal, dia memohon ampun. Barangkali sholatnya tadi sempat tidak khusyuk, sholatnya mungkin ada unsur riya, tidak sempurna rukun-rukunnya, tidak konsentrasi, kita istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Jadi langsung wirid dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kecuali untuk setelah sholat maghrib dan sholat subuh ya, sebelum astagfirullah disunahkan membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali ya. Ya Allah, jauhkanlah aku dari neraka. Barang siapa yang membaca setelah sholat maghrib dan sholat subuh sebelum membaca wiridan Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali, maka dia akan dijauhkan dari neraka dan dia dimasukkan ke surga insyaallah. Nah, itu bisa kita praktekkan terutama di bulan Ramadan dan juga semuanya ya. Catatannya khusus habis maghrib dan habis subuh. Kalau mau ditambah silahkan, tapi jangan dirutinkan ya. Jangan dianggap nanti menjadi sunnah. Yang sunnahnya adalah setelah maghrib dan setelah isya. Setelah subuh, maaf ya. Jadi ini menjadi rangkaian doa. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, itu rangkaian doa yang sudah kita baca ya sehari-hari. Allahumma taqabbal minna itu adalah bentuk ekspresi rojak kita dalam ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan. Wa tub alaina itu bentuk ekspresi khauf daripada ibadah yang sudah kita laksanakan. Para pemirsa yang berbahagia, Ramadan adalah musim panen untuk kita semuanya ya. Banyak sekali peluang terbuka untuk kita, pahala itu dibuka lebar. Futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar ya. Futihat abwabul jannah adalah futihat abwabul khair. Futihat al-a'malu shalihah liwasail dukhulil jannah. Dibuka segala macam pintu-pintu amal soleh yang bisa mengantarkan kita kepada surganya, itu sudah dibuka lebar-lebar. Tinggal siapa di antara kita yang mau berbondong-bondong masuk lewat pintu itu. Nanti masuk lewat ar-royan ya, itu adalah pintu khusus li ahli siyam, untuk orang yang puasanya rajin. Bukannya puasa wajib tapi juga puasa sunnah. Silahkan ya berbondong-bondong. Dan juga termasuk mudah-mudahan kita termasuk otaqa. Otaqa itu adalah orang-orang yang dibebaskan. Otaqa minan nar, dari neraka. Dan itu ada setiap malam ya. Ada hadis yang maknanya seperti itu. Bahwasanya ada di antara golongan hamba-hambanya Allah Ta'ala ini yang setiap malam dibebaskan dari
api neraka. Wa narju an nakuna minhum insyaallah. Kita berharap termasuk di antara mereka insyaallah. Kapan itu? Mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Wabil khusus 10 hari terakhir ini. Sehingga kalau ada hadis yang biasa dibaca, Ramadan itu awaluhu rahmah, ya. Kemudian pertengahannya itu maghfirah, kemudian sepertiga terakhir itu minan nar, itu bisa dipastikan hadis itu dhaif ya. Karena berbeda menyalahi dengan hadis yang lebih sahih, yang itu untuk pembebasan dari api neraka itu bukan hanya di 10 hari terakhir, tapi sejak awal setiap malam itu ada peluang yang terbuka bagi kita untuk terbebas dari api neraka. Utaqo minan nar. Dan khususnya di 10 hari malam terakhir ini ya. Lailatul Qadar. Allahumma balighna Lailatul Qadar wa ja'alna min utaqaika minan nar. Ya Allah, sampaikanlah kami, pertemukanlah kami dengan Lailatul Qadar dan jadikanlah kami semua ini termasuk di antara hamba-hambamu yang terbebas dari nerakanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wa na'tadirukum 'alal akhta' wa narju min Allah ta'ala an yataqabbal kulla amalina salihah fi hadha syahr. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa kulla amalina as-salihah wa barakallahu lana wa lakum jami'an